siang Bu Yani. Alhamdulillah, mohon maaf ya. Mungkin kita baru setelah Jumatan nih kita ketemu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan siang masih tetap semangat ya. Alhamdulillah. Insya Allah selalu semangat. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah. 1 bulan ya sudah terlewati. Iya. Bu Yani, langsung saja ini. Hari ini kita pendampingan individu yang ketiga ya. Di pendampingan individu ini beberapa saat yang akan datang kita akan lebih banyak berdiskusi ya secara personal antara ibu dengan saya. Adapun fokus dari diskusi ini yang pertama adalah tentang refleksi hasil umpan balik atau refleksi hasil survei ya, survei dari 360 derajat, luar biasa ya, 360 derajat dari berbagai unsur gitu ya, mulai dari kepala sekolah, rekan sampai ke siswa yang yaitu mengenai kompetensi ibu sebagai guru penggerak. Yang kedua adalah bagaimana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah bagaimana tindak lanjut atau aplikasi ya, implementasi dari hasil lokakarya yang dibuat kemarin. Kalau tidak salah tentang apa ya, tahapan bangsa itu. Nah, selebihnya mungkin saya ingin memastikan dulu bahwa apakah Ibu sudah mengupload kemarin ya tugas-tugasnya. Alhamdulillah sudah semua Ibu upload semua. Insya Allah berjalan lancar. Alhamdulillah. Saya sangat percaya luar biasa dalam waktu hampir 3 bulan ini ya, kemajuan yang diperoleh oleh Ibu, juga aplikasi-aplikasi yang dari secara materi ya, aplikasi dari materi yang laksanakan di CLMS itu ya secara daring ya kalau nggak salah ya, jadi juga luar biasa tepat waktunya. Baik Bu Yani, ini saya coba pelajari dan analisis dari berbagai macam unsur ya, murid, kepala sekolah, dan guru. Murid itu ada 5 ya kalau tidak salah, terus guru juga ada 5. Ini saya ambil kesimpulan ya, kesimpulan yang sering saya lihat di instrumen yang sering keluar ya terhadap Bu Yani. Baik, Bu Yani, dalam waktu 1 bulan ini ya kira-kira nih saya ingin memfeedback lagi ke belakang. Kalau di sini kan dilihat dari umpan balik kepala sekolah dikatakan bahwa ada beberapa perilaku yang memang harus dilanjutkan oleh Bu Yani ya, dan juga ada beberapa perilaku yang harus dihentikan, dan ada beberapa perilaku yang mulai dilakukan oleh Ibu sebagai calon guru penggerak. Yang pertama dikatakan sini oleh kepala sekolah bahwa kemampuan Ibu untuk mengajak teman-teman atau berkolaborasi dengan sejawat itu luar biasa bagus. Luar biasa, sangat hebat. Ibu bisa merangkul teman-teman di sekolah Ibu ini dengan baik. Bagaimana tuh? Coba diceritakan. Ya, sampai kepala sekolah bilang, aduh, kemampuan kolaborasinya luar biasa. Alhamdulillah itu bagian dari penilaian bahwa memang saya bergabung di 13 ini baru 1 tahun, genap 1 tahun per Januari kemarin gitu. Tapi alhamdulillah respon teman-teman terhadap kehadiran saya sangat luar biasa menurut saya. Jadi antusias teman-teman juga di SMP 13 ini juga sangat luar biasa terhadap kami yang CGP maupun 2 orang GP yang sudah ada di sekolah kami. Jadi mungkin Ibu Kepala Sekolah sering melihat saya bagaimana teman-teman meminta bantuan untuk masuk ke dalam aplikasi SIMPKB. Ada yang baru awal seperti itu. Jadi saya juga antusias itu karena teman-teman semangat. Jadi beberapa pelatihan yang ada di SIMPKB, alhamdulillah sudah lebih semangat untuk dikerjakan oleh teman-teman dan antusias gitu. Kemudian yang kedua lagi, karena memang saya
bergabung dalam CGP di angkatan 7 ini. Jadi beberapa materi saya diseminasikan secara bersama-sama. Langsung ya? Itu langsung. Dan saya juga kadang melihat situasi dan kondisinya. Ketika memungkinkan itu didiseminasikan secara bersama-sama, maka saya akan melakukan diseminasi ini. Kalau kebetulan memang pekerjaan kami sedang banyak seperti itu, maka saya meluangkan waktu di jam-jam istirahat, baik di istirahat pertama maupun di istirahat kedua untuk berbagi per 2 atau 3 MJMPS seperti itu. Makanya dikatakan terus lanjutkan kolaborasinya gitu, kemampuannya di atas rata-rata nih. Baru 1 tahun loh, kalau mungkin kalau sudah beberapa tahun lah itu hal yang biasa. Tapi kan ini di atas rata-rata itu dikatakan bisa baru 1 tahun bisa loh semua kolaborator dalam berbagai kegiatan ya Bu ya. Nah di sini juga terdapat ada perilaku ibu nih yang harus dikurangi. Di antaranya adalah mengurangi metode ceramah. Mengapa seperti itu? Iya, awalnya saya harus bagaimana bisa memahami satu persatu kondisi murid, begitu kondisi murid-murid saya yang ada di dalam kelas, sehingga tahun pertama saya belajar di SMP 13 bahwa guru kan tetap harus selalu belajar ya, Bu Nuri ya. Jadi saya menggunakan metode ceramah ini karena yang pertama saya mengetahui basically dari identitas siswa saya satu persatu. Oh, Ibu sudah melakukan asesmen ya? Sudah melakukan asesmen awal dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk lisan. Saya belum ke ranah pretest gitu. Jadi dalam bentuk lisan saya harus mengetahui dulu identitas murid-murid saya satu persatu. Ketika sudah mengetahui, maka saya klasifikasikan mereka. Saya klasifikasikan mereka dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan apa yang tujuan yang saya buat di awal. Bagaimana tuh caranya? Caranya adalah pertama, saya ingin mengetahui dulu dasar-dasar murid saya, latar belakang mereka secara lisan. Setelah itu saya kondisikan dalam 3 kelompok besar. Untuk apa itu? Untuk membangun dulu rasa kepercayaan diri mereka. Jadi selalu saya mengutamakan kelompok besar dulu yang awalnya klasifikasi dalam satu kelas, kemudian saya bagi 2, baru kemudian saya bagi 3 setelah saya mengetahui identifikasi setiap murid saya. Baru nanti untuk lebih membangun kepercayaan diri anak-anak, saya buat mereka berkelompok hanya berdua atau bertiga. Baru setelah nanti mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih, baru mereka berani untuk tampil secara individu. Nah, tahapannya seperti itu. Itu yang ada hambatan nggak tuh? Pastinya ada. Apa tuh? Salah satunya pasti anak-anak. Kenapa sih Bu Yani kok bagi-bagi kita seperti ini? Awalnya gitu, Miss kita nggak cocok kalau Miss sama dia, Miss saya nggak cocok kalau masih A, si B gitu, saya maunya masih C, masih D gitu. Nah, hambatan-hambatan yang seperti ini jadi lebih menantang saya. Artinya kenapa ini anak seperti ini? Maka saya harus lebih menggali lagi sampai akhirnya bertemu dengan anak-anak hebat seperti yang mungkin dulu saya pernah cerita sebelumnya di pendampingan sebelumnya seperti Indra yang sekarang alhamdulillah perubahannya signifikan, dan sebagai guru saya merasa syukur yang sangat luar biasa. Dia bisa apa ya Bu, kadang-kadang kayak tadi pagi sebelum pendampingan kita sekarang, Indra udah, sekarang aku udah berubah. Aku udah mendeklarasikan diri sendiri. Mendeklarasikan dirinya dia sendiri. Dan teman-temannya sampai bilang, Miss anaknya luar biasa loh Miss, Indra perubahannya luar biasa. Dan tingkat belajarnya dan percaya dirinya dia sudah mulai terbangun. Itu yang penting buat saya. Wah, itu sangat sangat menjawab hasil evaluasi kepala sekolah. Di poin ke-6 dikatakan bahwa kepala sekolah mengatakan bahwa Bu Yani sudah mulai melakukan apa yang disebut dengan berbagi informasi positif ya demi kemajuan pendidikan dan pembelajaran di SMP 13 ya. Di sini
mulai melakukan berbagi informasi positif, dikatakan seperti itu. Itu kan di sisi lain untuk siswa. Betul. Nah, untuk guru bagaimana ini? Dengan diseminasi itu, saya yang tadi dari diseminasi kelompok besar itu pun sebetulnya saya melakukan itu. Artinya sama perlakuannya sama seperti saya di kelas, tapi mungkin belum disadari oleh teman-teman bahwa saya membuat seperti itu gitu. Jadi diseminasi klasikal, kemudian per MDMPS. Kalau kesulitan masih dirasakan kesulitan oleh beberapa orang teman, maka per individu. Kesulitannya biasanya apa? Dalam beberapa hal, contohnya misalnya pada saat KD bahasa Inggris, contoh di MDMS bahasa Inggris, teman-teman masih berpikir contoh misalnya pembuatan teks prosedur lah, seperti itu. Saya menggiring teman-teman artinya gini, jangan kita melakukan yang sudah sering kita lakukan, tapi ayo kita mencoba yang belum pernah kita lakukan, kita coba untuk lakukan. Itu salah satunya adalah ada ya. Itu dengan yang dekat dengan lingkungan, dekat dengan anak-anak, yang kadang orang menyepelekan, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya yang ada di sebelah Bu Nur itu seperti ini. Ini hasil dari itu ya, Sebenarnya betul. Informasi positif itu ya. Iya, betul. Saya ini bisa buat contoh ini. Jadi anak-anak juga merasa bahagia, karyanya dihargai oleh gurunya. Kemudian ini juga ilmu baru juga buat mereka, gitu. Yang sebelumnya mereka tidak mengenal dan alhamdulillah ternyata mereka lebih hebat dari saya. Sangat artistik ya. Dibagi jual loh. Alhamdulillah nilai jualnya Untuk kewirausahaan itu bisa ini ya. ekonomi kreatif juga masuk dari Topik belajar Pancasila. betul belajar Pancasila betul. Oke Bu, itu dari kepala sekolah. Ini lain lagi nih dari rekan sejawat. Dari rekan sejawat tadi sudah dijawab ya, beberapa diantaranya tidak lagi menggunakan metode ceramah, terus juga meneruskan berbagai praktik baik ini kepada sekolah bukan ya rekan sejawat Melalui MPS. Betul. Nah ini mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak kepada murid. Apakah sudah ada yang dilakukan? Alhamdulillah sudah. Jadi pada saat ini mungkin hal yang kebetulan menurut saya. Ketika 3 bulan saya masuk di SMP 13 bergabung dengan keluarga besar 13. Kemudian saya mendapatkan tugas menjadi salah satu pengisi acara pembinaan karakter setiap hari Jumat kedua dengan Jumat keempat. Jadi saya pengisi diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mengisi pembinaan karakter. Pada saat itu saya mengatakan kepada anak-anak dan rekan-rekan, apakah kalian sudah mengetahui apa visi dari sekolah kita? Gitu. Dan ternyata mungkin buat sebagian rekan-rekan kok penting banget sih, seberapa pentingnya Ya, karena memang banyak yang mengabaikan visi ya. Betul, seberapa pentingnya. Yang penting praktek, yang yang nggak tahu tujuannya mana. Tujuannya apa? Padahal menurut saya visi adalah tujuan utama kita yang akan kita capai. Arahnya mau kemana? Dan setelah itu saya berkomitmen di lapangan dan sama 350 siswa. Itu mereka harus tahu visi. Mereka harus tahu visi, kemudian tujuannya apa, dan harapan mereka terhadap visi itu apa. Gitu. Nah, alhamdulillah kemudian Mantap nih kayaknya kalau saya langsung terjun di situ di lapangan. 1.300 loh. 1990 dan alhamdulillah mereka berkomitmen, walaupun komitmen anak-anak ada tahapannya. Apa tuh tahapannya? Tahapannya. Dari awal yang tidak mengetahui, kemudian mengetahui. Tahapan awal berarti mengetahui dulu visi sekolah itu tujuannya apa. Kemudian Bagaimana cara mengetahuinya nih anak-anak? menyampaikan pada saat pembinaan karakter itu secara bersama kan klasikal besar, berarti kan satu sekolah menyampaikan di lapangan. Setelah itu mereka tahu, bisa menyebutkan, ya, berkolaborasi lagi saya dengan teman-teman bahwa visi itu harus tersampaikan ke orang tuanya. Itu Berarti ada tahap selanjutnya nih. betul, Mereka ya, orang tua. kemudian orang tua. Nah, ternyata setelah dikaji oleh tim manajemen sekolah, ini sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Iya, visi yang lama. Kemudian akhirnya kita semuanya berdiskusi. Nah,
Bu, apakah visi kita mau diubah atau tidak? Yang lebih kekinian, menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Nggak jadi lantar, betul. Jadi bersambut kan Bu, akhirnya Ibu Kepala Sekolah, oh ya, kita akan mengadakan IHP. Dan alhamdulillah, kemudian diadakan IHP, jadilah Distrik SMP Negeri 3. Ya, saya baru tadi kita foto itu. Betul, iya. Bu Yani, tadi kalau di sini kan kepala sekolah sudah memberikan feedback juga. Nah, kalau di rekan ibu ini, kalau mungkin terus praktik baik itu sudah diterangkan tadi ya. Terus bagaimana caranya ibu menghentikan metode celana tadi juga sudah ibu katakan ya sudah. Nah, yang menarik sekali nih di poin yang ke-6 lagi. Perilaku CGP yang harus sudah mulai dilakukan diantaranya adalah menggunakan segitiga restitusi yang sangat baik. Dari ibu yang keempat sekarang dari 4 CGP ini saya lihat ibu lain sendiri. Bagaimana nih? Bisa diterangkan? Iya. Jadi alhamdulillah saya selalu bersyukur setiap kondisi yang Allah berikan pada saya. Alhamdulillah. Jadi kelas 95 itu ada satu anak saya di LMS sudah saya angkut yang namanya Dimas. Dimas ini orang tuanya berpisah dengan kondisi ayah itu, dengan kondisi ayah yang usianya sudah 74 tahun. Oh, masih ada yang kecil ya? Kayak cucunya Iya, tetapi memiliki karakter yang menurut saya membahayakan untuk Dimas. Oh, Itu. Jadi si ayah ini berpisah dengan ibunya sudah sekitar 6-7 tahun yang lalu. Setiap kali ayahnya Dimas datang itu lalu bawa senjata tajam di tasnya itu. Dan itu pun saya ketahui ketika ayahnya datang cari saya berburu, dia ada tamu ayahnya Dimas datang lagi seperti itu, sampai saya minta bantuan satpam karena membahayakan nyawa juga kalau dibiarkan. pola asuhnya atau pola didiknya Kan rumah terpisah. Jadi sebetulnya ayahnya sudah tidak masih ingin bersama ibunya Dimas, tapi ibunya Dimas selalu diberikan tindakan-tindakan yang kekerasan. Gitu. Jadi kan sebetulnya membahayakan. Nah, karena memang mungkin karakter dan emosionalnya tidak bisa disebarkan oleh si ayah. Jadi kan saya juga harus melindungi Dimas juga. Gitu. Jadi sehingga saya berdiskusi dengan ibu kepala sekolah, saya berdiskusi dengan rekan sejawat saya dan itu manajemen sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk saya belajar di modul berapa ya Bu? Segitiga restitusi 2 ya. Saya aplikasikan, saya praktekkan untuk kasus Dimas ini. Dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Orang tuanya tidak ada ketersinggungan sama sekali. Ibunya saya panggil, kemudian kakaknya pun saya panggil. Justru alhamdulillah saya mendapatkan dukungan. Kok ibu perhatian sekali sama anak saya sampai seperti ini. Dimasnya sendiri tidak merasa bahwa ada tekanan baik itu dari saya atau rekan-rekan yang lain. Dan segitiga restitusi ini alhamdulillahnya itu sangat bermanfaat tidak hanya Dimas. Perlakuan untuk imbas sudah dilaksanakan sudah beberapa sudah. Jadi dan ini sudah saya imbaskan ke teman-teman dengan ada mereka permasalahan yang dari mereka. Kita sama-sama sharing, kita diskusi bareng, kita duduk bareng dan alhamdulillah manfaatnya saya rasakan luar biasa. Ini nyambung nih Bu ya dari bagaimana latar belakangnya Dimas, lalu bagaimana ibu kalau ini ya menservis dinas atau kalau namanya kayak gitu, mempersiapkan atau memprepare Dimas menjadi lebih nyaman di sekolah ini sangat berhubungan sekali dengan pembelajaran sosial emosi. Luar biasa. Berarti secara tidak langsung ibu sudah melaksanakan. Alhamdulillah ini ketika PSE saya baca teorinya, alhamdulillah sepertinya saya sudah melakukan, tapi mungkin belum tahu istilahnya ini ya. belum terbacakan kalau di RMS Maya. betul seperti itu. Alhamdulillah Guru-Guru, jadi bersyukur saya juga punya pimpinan yang hebat, rekan-rekan sejawat juga yang hebat, jadi kita bisa selalu saling berkolaborasi.
Jadi kalau saya lihat di sini Ibu sudah mulai melaksanakan pembelajaran sosial emosional walaupun belum secara apa tuh kalau kayak gitu kontekstual ya kontekstualnya ya. Berarti Ibu juga sudah melaksanakan modul-modul itu apa gitu mestinya? Ya, salah satu modul yang kedua itu dari identifikasi setiap anak itu saya bangun kepercayaan dirinya, bagaimana dia merasakan kenyamanan dalam kelas selama di sekolah. Jadi saya juga membuat tutor sebaya bagaimana anak yang memiliki kemampuan kognitif lebih bisa berbagi sharing dan ternyata dengan tutor sebaya anak-anak merasa lebih nyaman. Bagaimana cara mensosialisasikan? Contohnya misalnya pelajaran IPA. Kebetulan memang guru IPA di kelas 9 dulu kan seorang dosen. Pasti bawaan seorang dosen kan menghadapi acuan antara andragogik dengan pedagogik hasilnya berbeda. Jadi ketegasan sebetulnya Fajar itu orangnya sangat baik, tapi memang tegasnya itu berbeda yang diharapkan, ya sedikit berbeda sesuai dengan harapan anak. Jadi sehingga saya membuat tutor sebaya sebagai menjadi 6 kelompok dari tutor sebaya itu. Kemudian dari 39 siswa saya bagi jadi 6 kelompok. Ketika ada pembelajaran IPA, maka nanti mereka akan laporan saya, Miss, hari ini kita pulang telat. Nanti saya komunikasi ke orang tua. Kemudian nanti mereka akan bertemu bersama tutor sebaya yang mereka kelas setelah jam KBM. Tapi saya hanya berwaktu sebanyak 30 menit saja, tidak bisa lebih. Mereka maksimal pulang ada di 15.30. PR tidak mereka bawa pulang cuma, tapi sudah dibebaskan sebaya. Dan ternyata emosional yang terbangun itu lebih membuat kenyamanan. Ketimbang juga jadi beban mereka di rumah. Yang orang tuanya mungkin atau yang ada atau tidak gitu ya juga. Seperti itu. Tidak hanya untuk pasti saya juga ada. Nah, tentunya ada komunikasi dengan guru IPA. Ada komunikasi dengan nanti saya selalu komunikasi karena menjaga rasa itu buat saya. Luar biasa, jadi pembelajaran yang berkaitan pada diri sudah dilaksanakan. Terus pembelajaran secara emosional, sosial emosional sudah dilakukan. Nah, itu kan yang dari kemarin itu kalau tidak salah modul 2.2 berarti kan sudah Ibu laksanakan semua, bahkan sebelum Ibu melaksanakan modul 2.2 sudah Ibu laksanakan, namun bahasanya itu belum kontekstual tadi gitu. Nah, bagaimana nih Bu penerapannya di dalam kelas? Kalau tadi kan Ibu sudah membuat pengelompokan gitu kan. Tahapannya hanya pengelompokan saja atau bagaimana? Diawali dengan perencanaan RPP. Oh, perencanaan RPP. Ya, perencanaan, penyusunan RPP. Karena di modul 2.1 kan sudah berinisiasi, kemudian ditambahkan dengan jadi ada di sini Bu, saya sudah buat RPP-nya. Nanti saya lihat. Nanti Ibu silahkan dilihat dan insya Allah alur pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Luar biasa, itu nanti kita akan praktek langsung di kelas Ibu ya? Ya insya Allah. Bukannya saya ingin menilai, tapi ingin melihat ya sejauh mana rencana PSE itu bisa dilaksanakan di kelas, walaupun memang ini hal yang baru untuk kita secara kontekstual tentunya ya, walaupun secara pelaksanaannya ya memang mungkin sudah dilakukan, tapi belum optimal mungkin. Belum optimal ya, belum ada bahasa PSE-nya ya. Aku maunya seperti ini, gitu. Aku maunya seperti ini, tapi ya kalau sekarang kan lebih ada bekal dari modulnya itu ya, jadi lebih percaya diri mungkin ya. Sedikit lebih percaya diri. Hambatannya ada nggak tuh hambatannya? Hambatan untuk di kelas? Enggak, dalam penyusunan PSE. RPP-nya. Awalnya ada sedikit kebingungan yang saya, namanya hal baru kan, hal baru, ada kebingungan ini penempatannya di bagian yang mana ya gitu, yang penempatannya di bagian yang mana ya, tapi dengan adanya dua rekan saya yang sudah yang GP di angkatan 5, jadi saya juga bisa belajar banyak dari teman-teman saya lebih hebat tuh. Tapi saya lihat diri Ibu lebih luar biasa, soalnya belum mungkin pengaruh dari teman-teman Ibu yang sudah
bergerak, mungkin bisa saling tadi yang dikatakan kepala sekolah, kemampuan kolaborasi dari Brian itu luar biasa yang harus selalu dilanjutkan. Mungkin ya inilah hasil dari kolaborasi Ibu dengan dua KDP sebelumnya. Harapan dari menerapkan PSE itu sendiri bagaimana? Karena saya lihat ini menggebu-gebu sekali untuk PSE ini gitu. Harapannya bagaimana? Harapan saya dengan PSE, KSE ya lima kompetensi itu bahwa keberpihakan kepada muridnya menjadi lebih optimal lagi. Karena intinya yang sebelumnya saya bagaimana sih perlakuan kita terhadap murid biar mereka tuh menjadi nyaman mengikuti pembelajaran. Sebelumnya belum saya rasakan yang seperti kondisi yang sekarang, tapi sekarang alhamdulillah dengan pengenalan ini karena saya berusaha dengan lebih optimal lagi bagaimana pelayanan saya sebagai seorang guru bisa Wah, jadi saya bingung ini. Sepertinya dulu tidak perlu coaching, udah ada bisa sendiri. Tapi anyway, by the way nih Bu, keterlaksanaan dari KSE tentunya berkaitan dengan konsep dari tahapan belajar ya. Bagaimana tuh Ibu melihat antara KSE dengan tahapan belajar ini? sangat bersinergi. Artinya bahwa tahapan KSE ini bahwa ketika kita akan mengadakan suatu perubahan, ya pasti di dalamnya ada sinergi-sinergi yang harus kita sambung-sambungin semuanya. Berarti kalau sudah KSE pasti sudah tahapan baca. Betul. Sudah tahapan baca berarti sudah KSE. Jadi bagaimana tahapan baca itu kita lakukan secara runtut yang di dalamnya kita juga mensandingkan KSE. Dua-duanya Tujuannya, iya, seiring sejalan ya. iya harus Kayak selaras. rel kereta api Iya, kan. ada keharmonisan di sana. Ada keharmonisan karena tidak bisa lepas dari itu kalau menurut Kalau dikatakan ada keharmonisan, berarti ada hasil dong. Insya Allah. Ya, harus ada. Bagaimana hasilnya? Apa sesuai dengan visi Ibu sebagai guru penggerak? Kalau dilihat dari visi saya sebagai visi guru penggerak itu alhamdulillah sudah relevan dengan visi sekolah dan sesuai dengan tahapan baca yang sudah saya lakukan dengan diseminasi di beberapa pertemuan yang lalu. Alhamdulillah sudah nampak hasilnya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Walaupun saya masih punya evaluasi dan RTL evadir untuk diri saya bahwa kedepannya harus bisa lebih baik dari ini. Apa tuh hasilnya? Hasilnya adalah kolaborasi kami di perubahan sesuai visi-visi tadi itu teman-teman sudah mulai mengaplikasikan itu dan menerapkan Sudah mulai. termasuk juga keyakinan kelas yang sudah ada di setiap kelas itu sudah alhamdulillah sebenarnya teman-teman sudah lebih optimal dibandingkan Dari yang sebelumnya ya. sebelumnya. Ada hambatan? Biasanya kan kalau mungkin sendiri bisa lah ya. Tapi untuk kolaborasi dengan teman-teman, apalagi melaksanakannya bersama teman-teman pasti ada hambatan. Pasti Apa hambatannya? hambatan yang saya rasakan adalah yang pertama tidak semua guru awalnya kan mau menerima tidak semua guru karena ketidaktahuan. Karena misalnya pada saat saya mengadakan diseminasi ada beberapa rekan yang tidak hadir kan, dan itu biasanya saya kirim kan ada dua orang yang buat, jadi saya harus ngobrol lagi dan memberikan contoh langsung ya pasti mereka cari ini manfaatnya buat apa, kalau susah-susah kayak gini manfaatnya sini saya harus menjelaskan beritakan walaupun penjelasannya harus yang sederhana kemudian pelan tapi mengerti. Ini strateginya memang harus saya belajar karena kan ada bagi untuk orang-orang dewasa berpikir Bu Yani, tadi sudah ada harmonisasi, sudah ada hasil, juga itu juga ada tadi mengatakan sudah mulai kolaborasi gitu ya. Untuk kedepannya terkait pelaksanaan tahapan-tahapan baca ini, gitu ya, apa yang perlu diperbaiki?
belajar menurut saya yang harus saya perbaiki masih banyak. Oh ya, padahal sudah bagus ya. Apa saja tuh yang perlu diperbaiki? Tapi sudah terjadi. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi. Terutama mungkin teman-teman di apa usahaan itu ya. Saya lebih harus pendidikannya, saya harus lebih sosialisasi. Walaupun kemarin dari kegiatan kelima, alhamdulillah luar biasa. Itu bukti saya yang sudah Ada bukti nyata ya? Apa yang dirasakan? bagaimana teman-teman bisa membantu di semua lini untuk kegiatan kelima kemarin. Terbayarkan rasanya. Terbayarkan rasanya itu sangat luar biasa rasanya. Bantuan moral, dukungan yang sangat luar biasa dari teman-teman baik dari guru maupun dari perusahaan dan teman seluruh komponen, bahkan seluruh komponen yang sangat luar biasa. Bagaimana orang tua yang sampai ikut terjun gitu, dia tidak memikirkan lagi materi yang harus saya keluarkan ini mereka nggak pikirkan itu, tapi mereka bagaimana kegiatan ini bisa bermanfaat buat anak-anak. Itu hasil nyata dari kolaborasi itu ya? Itu sangat luar biasa. Kegiatan kita kemarin itu 2 hari untuk kelas 7. 2 hari mungkin itu 2 hari betul-betul untuk kelas 7 dan 8 dan untuk kelas 9. Antusias murid-murid saya di kelas 9. Saya setiap hari kelas mau membuktikan. Saya sampai terbatuk-batuk ini Bu. Luar biasa kagum dengan keterlaksanaan Bu tentang PSE dan tahapan bagja ini ya. Kebetulan juga kan Terundang saya. kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, Bu, sama teman di SMP ada ini untuk melihat nih kegiatan kita dokumentasinya. Ya, terus sampai dari sekarang kita ini masih agak keraguan karena kemarin saya juga tahu kita kan daerah baru itu, tapi tadi akses masuk segala macamnya itu nanti kita mudah nggak datang beban gitu. Dan nanti untuk nextnya Bu Yani kita akan mudah-mudahan ya. Oke, alhamdulillah sudah tidak berasa nih hampir 3 jam ya. Bu, ya, refleksi ya kali ini bagaimana nih proses dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. itu cara saya sebelum Kita penyakit. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego
multifungsi kita ya. Iya, sepertinya seperti itu. Artinya itu. Jadi kalau yang untuk yang lainnya menurut saya banyak bersyukur Allah mempertemukan saya dengan seorang Bu Ori yang sangat luar biasa. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi ya Bu ya. Iya, setelah ini mungkin kita bisa mensemaikan ya, menyemaikan. Terus kita harus pakai gini kalau lagi menyemaikan ilmu yang kita dapat pada teman-teman sekarang di dalam lingkungan sekolah di 13 tahun. Pada siapapun juga ngobrol gitu kan, kayak gini nih. Jadi akhirnya luar biasa nantinya ada. Kalau saya katakan itu adalah bagian dari saya ngecas. Kalau handphone itu kan habis, dia kan tidak hanya habis itu di rumah atau di sekolah. Dimanapun kita kalau memang bisa ngecas itu ya penuh terus gitu. Jauh seperti itu kan analogi yang sangat luar biasa. Analogi yang Soalnya kan emas. Baik, alhamdulillah terima kasih Bu Yani dan Asna. Ini implementasi dari Bagja dan KSI atau KSI ini mudah-mudahan lebih optimal ke depannya. Apalagi di sini sudah ada dua guru Gelora dengan sinergi yang baik, dengan kolaborasi yang mantap, yang menjadi bekal ya selanjutnya. Mudah-mudahan 13 makin jaya. Dan kepala sekolahnya jangan pindah lagi tidak. Kita nanti penyesuaian lagi ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri.